Halo semua, balik lagi ke Lucid Dream Motovlog. Oke, tadi karena sebenarnya vlognya udah di record pakai mikrofon ya, terus di record ke HiQ recorder, ternyata mode level layar mic-nya salah, jadi gua nggak ngomong panjang lebar tadi, nggak record sama sekali. Jadi mungkin langsung aja, thank you banget buat teman-teman yang masih udah buka-buka video gue lah, video lama gue, bahkan gue cek sampai yang video Corsair R46 itu banyak juga ya nonton ya. Wah, agak-agak kaget sih. Thank you banget, tapi thank you banget ya udah yang like, yang dislike ya. Gue terima kasih banget sudah mau buka video-video gue meskipun rata-rata nggak jelas. Jadi kali ini langsung aja deh, gue sesuai judul udah cobain ban yang lagi hits banget nih, Pirelli Diablo Rosso Corsa. Pirelli Diablo Rosso Sport. Rosso Sport ini sebenarnya kalau dari varian, kalau misalkan gue jelasin dari awal, variannya ada beberapa ya, variatif ya, dari untuk ring 14 sama 17, yaitu ada varian yang kalau untuk ring 14 sendiri ada tersedia 70/90, 80/80, 80/90, dan 90/90. Terus untuk yang 90/80 dan 180 juga ada. Jadi lengkap banget sebenarnya line up-nya, bener-bener mau ngancurin pasarnya. Nggak tahu pasar siapa ya. Kalau dari review penerbangan Belanda sendiri sih udah kode banget mau ngancurin pasar Michelin pilot MotoGP ya sebenarnya. Cuma kan pilot MotoGP ukurannya nggak ada yang kayak 70/90, 80/90 ya. Jadi udah gue pakai seminggu lebih udah gue pakai gantiin Corsa R46 gue yang di depan. Gue ngerasanya patchnya ini atau tapak yang nempel ke aspalnya lebih banyak ya area kontaknya dibanding R46 ya. Terus untuk gripnya sih menurut gue lebih gigit ini dibanding R46. Nggak tahu kenapa, tapi pas gue cobain riding, ban ini tipikalnya mungkin karakternya mirip-mirip sama Michelin pilot MotoGP ya. Ini panjangan gue sebut pilot GP doang boleh nggak sih, atau Michelin pilot GP ya, karena panjang banget. Agak jujur bannya ya, maksudnya keadaan aspal di depan, kontak aspal di depan bumpy, itu benar-benar bumpy, deliver ke stang. Kalau misalkan stabil agak di aspal yang mungkin beton gitu ya, mungkin di area kontak beton juga berasa tetap ngegrip. Untuk di area untuk cuaca panas ya udah pasti ya gripnya bagus sih. Cuma kalau untuk cuaca yang agak basah, sebenarnya basah ini bisa dibilang ngegrip juga. Kemarin coba gue ngebasah juga nggak ada keraguan sama sekali. Cuma ini bukan tipikal pede-pede langsung cornering gimana segala macam ya gitu. Karena bahaya juga, karena sebenarnya kalau basah mendingan defensive riding ya, tidak terlalu miring, tidak terlalu agresif, jaga kecepatan. Dan menurut gua ini lebih, maksud gua dibanding Corsa R46, gue lebih prefer ini Diablo Rosso Sport. Harganya, untuk harga gue beli di Planet Ban itu sekitar Rp259.000. Ini nggak tahu ya kalau di Planet Ban tempat kalian bervariatif ya, tapi biasanya Planet Ban harganya cuma satu, SRP-nya tetap satu untuk semua wilayah. Cuma kalau kalian mau cari toko ban lain, gue kurang tahu harganya berapa, SRP-nya pasti beda toko, beda harga kan. Cuma kalau kalian bisa cari di Planet Ban, harganya Rp259.000, udah gratis pasang, gratis nitrogen. Dan metode pengujian gue selama seminggu ini, untuk tekanan anginnya, terus untuk ya tes belok-belok segala macem, grip di lurusan, ini sebenarnya sama aja ketika gue pakai daily sih, kayak kemarin pakai R46. Yang gue rasain pertama sih, yang berasa banget itu bannya jujur banget, maksudnya dalam artian kalau dibilang nggak nyaman redamannya menurut gue ya, tapi maksudnya lo tahu kok, maksudnya kayak aspalnya nggak rata, aspalnya bergelombang tuh lo langsung tahu. Dibanding pakai Corsa R46 tuh nggak terlalu nerima gitu lah informasi dari bannya. Terus kalau misalkan komstil lo bermasalah atau misalnya setir lo bermasalah, lo bisa langsung tahu karena tipikal bannya, karena ngegripnya lebih kuat dan dia tipikalnya jujur, jadi ya langsung berasa banget. Kayak punya gue, kayak berat ke kiri, dia pasti berat ke kiri pasti langsung berasa banget kalau komstil gue perlu disetel ulang.
gitu. Untuk yang lain-lainnya kalau pattern dan segala macem nanti gue coba insert ya nanti videonya di sini. Untuk patternnya sih gue bilang ini kan katanya kalau gue baca di websitenya Pirelli ya nurunnya dari Super Corsa ya yang buat Moge-nya. Tapi dibanding Rosso Corsa 2 mungkin Rosso Corsa 2 lebih ngegrip, cuman kan Rosso Corsa 2 ukurannya 90-80 ya kan. Dan di Mio M3 ini maksimalnya kalau gue nggak ada ubahan di spakbor depan tentunya maksimal cuma sampai 80/80 kayak gitu. Untuk ya kalau pengennya pakai Rosso Corsa 2 ya, cuman ya mau gimana lagi, ribet, takes time gitu ya kan, gue juga belum ada waktu. Untuk performanya sendiri seminggu ini sih gue pakai nggak nyesel banget lah pakai Rosso Sport 2 ini kan. Rosso Sport gue lupa mulu. Untuk dibilang worth the price, I would say it's totally worth it gitu ya kan. Uang yang lo keluarkan dengan performa yang lo dapatkan, dengan bukan tingkat kepedean lo belok-belok ya, dalam artian lo merasa aman aja, grip depan lo kayak nggak pernah miss aja gitu ya kan. Bannya predictable, nggak yang kayak lebih condong kanan, lebih condong kiri, nggak, itu semua bener-bener sebagaimana fungsinya ban. Dan yang gue rasain dulu sih Corsair 46 itu untuk ukuran 80-80 di fittingnya di pelek depan gue nggak tahu ya apakah lebih datar R46 ataukah lebih datar Pirelli Diablo Rosso Sport ya, karena feeling gue untuk belok masih lebih nyaman pakai Rosso Sport dibanding pakai R46. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya profilnya kalau yang dari kasat mata gue lihat dindingnya itu atau sidewallnya lebih pendek di Diablo Rosso Sport. Di R46 tuh masih agak condong tinggi gitu ya kan. Kemungkinan pasti fitting lebih rata di R46 ya, karena spek ban gue juga spek pelek gue juga masih standar, depan 140 belakang 160. So yang gue rasain pertama sih itu ya, yang pertama tuh karakternya jujur banget, bener-bener ya. Gripnya juga, manasin bannya juga ketika dia panas juga performanya masih stabil. Beda sama R46 yang kalau bannya masih dingin lu mungkin harus jalan sekitar 2-3 kilo dulu dengan aspal yang udah agak panas, baru dia performanya agak maksimal gitu. PR-nya di R46 tuh yang gue rasain dengan PSI yang sama ya, tekanan angin yang sama 2930, gue ngerasa gripnya lebih banyak di belakang. Kalau gue kemarin pakai ya kan, pakai pilot GP belakang, terus depannya pakai R46 depan, gue lebih cocok R46 ini mungkin ditaruh di belakang kalau misalkan dengan Mio M3 ya. Gue nggak tahu kalau yang lain gitu, karena grip sampingnya dapat tapi grip tengahnya gue nggak terlalu bisa yakin gitu ya kan, karena sering sliding. Dan dibilang R46 Bambasa, lucunya lebih ngegrip tengahnya Rosso Sport kalau misalkan aspal basah ya. Kemarin coba gua tes brake check, malah lebih ngegrip Diablo Rosso. Waktu itu R46 karakternya gua nggak ngerti kenapa, apakah memang khusus untuk cornering. Jadi kemungkinan untuk karakter kompon tengahnya yang gua rasain sih, kalau mecahin GP kan empuk tuh dari tengah sampai samping gitu ya kan. Tengahnya dia empuk, sampingnya juga lebih empuk ya kan. Kalau R46 tengahnya gue rasain mungkin agak keras ya, agak keras untuk ukuran soft compound, karena kan dia tulisannya rest tire soft compound kan, dibandingin sama material tengahnya Diablo Rosso Sport lebih empuk Rosso Sport tengahnya. Dan untuk satwalnya ya udah jelas ya, pasti di grip sampingnya lebih empuk si Rosso Sport gitu. Jadi menurut gua totally worth the price, dan harganya juga nggak beda jauh. Waktu itu gua dapet R46 dengan ukuran 80/80 itu sekitar 170-180 ribu belum pasang gitu ya kan. Dan untuk perbedaannya kalau misalnya sama pasang sama tambah ceban lah ya, jadi 190-200an beda sama Diablo Rosso Sport. Bedanya cuma 50 ribu, tapi ya nggak tahu ya, karakter orang beda-beda ya. Kalau gue lebih cocok pakai Rosso Sport gitu. Dibilang tire wear-nya mungkin udah tinggi, kemungkinan besar juga, karena gue nggak terlalu
paham jujur, tapi yang gue pikirin Michelin Pilot GP ini sama Diablo Rosso Sport sebenarnya satu karakter gitu ya kan. Dan pas kemarin gue ngerasanya memang pas gue pakai grip belakang lebih gede daripada grip depan gitu. Jadi kalau misalkan hard braking gue ngerasa depannya udah bisa terjadi lost contact atau misalkan sliding, tapi di sini gue nggak ngerasain gitu. Untuk umurnya gue belum tahu karena jujur baru pakai, mungkin kalian bisa referensi ke YouTube lain yang udah pakai agak lama, karena setahu gue Diablo Rosso Sport ini juga dipakai buat event-event balap ya, sponsor kan namanya juga kan. Michelin Pilot GP gue kurang tahu, seharusnya dipakai juga ya kan. Cuma kalau Rosso Corsa 2 sih, kalau untuk perbandingan dengan Rosso Corsa 2 harganya udah pasti lebih mahal Rosso Corsa 2. Seingat gue Rosso Corsa 2 tuh 270 sampai 300 untuk ukuran 80/80. Dan Rosso Sport 2 Rosso Corsa 2 itu adalah karakternya untuk ban kering, untuk trek kering. Untuk basah gue belum tahu. Dan untuk sudut kemiringannya beda 5 derajat nih kalau kalian buka websitenya Pirelli. Untuk Rosso Sport kemiringan maksimal untuk di motor bebek itu 42 derajat, tapi kalau untuk Rosso Corsa 2 maksimalnya di 47 derajat, 5 derajat lebih miring ya kan. Untuk penggunaan maksimalnya, kontak patch maksimalnya. Jadi begitu kira-kira. Nah, kalau dibilang total seperti itu, yang gue ulang lagi, totally worth the price, gripnya enak. Cuman mungkin tidak untuk semua orang ya, karena pasti ngerasain wah gila nggak ngeredam sama sekali nih, kasar banget nih. Sebenarnya ya menurut gue ya lebih empuk redaman di Corsa R46 gitu ya kan. Kalau ada yang bilang Corsa R46 keras, kemungkinan PSI-nya ketinggian, karena seingat gue. Dan minusnya Corsa itu kemarin dikit-dikit gue harus cek angin gitu ya kan. Misalnya kayak 2 minggu sekali gue harus cek angin, padahal belum bocor sama sekali. Nggak tahu nih kalau Pirelli ini. Kalau Michelin Pilot GP ini gue cek sekitar sebulan sekali, anginnya nggak berubah gitu sih. Paling berkurang cuma 1 PSI 2 PSI, ya wajar lah namanya dipakai kan. Cuma kalau kemarin Corsa R46 itu bisa kurang sampai 5 PSI gitu ya kan. Tapi kayak gue ngisi 29 depan bisa kayak tinggal 24, 23 gitu ya kan. Padahal cuma sebulan, dalam waktu sebulan. Itu aja sih update dari gue. Sekali lagi thank you banget yang udah mau nonton. Ini akhirnya gue voice over karena ternyata modenya mic-nya salah. Jadi stay tune terus. Gue juga bakal review helm baru gue yang LS2, nanti bakal gue rilis pemakaian sehari-harinya kayak apa. Nah, untuk update yang lain gue belum ada modifikasi lain sih, ya, masih barang-barang yang sama sih. Cuman ya sayangnya tadi pas yang gue jelasin sambil jalan ternyata nggak record sama sekali, dan ternyata putus juga kan di telepon. So mungkin next videonya bakal ngebahas helm LS2 ini gitu sih. So thank you so much yang udah nonton. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman yang udah like, dislike. Kalau subscribe ya terserah sih, terserah kalian. Kalau kalian suka ya subscribe, kalau enggak ya udah. Sampai bertemu di video berikutnya. Lucid Dreams out.